begini kok Ustadz, ada seorang mendirikan arisan 50.000 per bulan Ustadz. Nah setelah ini di lot, maka apa setelah ini di setelah kan setiap bulan di lot Ustadz. Lot itu apa Ibu? Arisan barang Ustadz, arisan barang. Lot itu maksud arti kata lot itu apa? Ya. Setelah di lot kata Ibu tadi, apa itu lot? Dia apa ya? Supaya keluar namanya Ustadz. Bagaimana? Apa namanya itu? Dikunci kali ya? Iya. Soal diundi. 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 Kemudian keluar namanya. Setelah keluar namanya Ustadz, 50.000 per orang, anggaplah begitu, maka yang didapat 500.000. Nah, ini yang mendirikan ini kerjasama dengan penjual pecah belah Ustadz. Nah, di situ yang penerima ini dia bebas memilih ambil apa saja di situ. Karena barang turun naik, ada kemungkinan yang menerima pertama dengan yang terakhir itu beda harga Ustadz. Bolehkah seperti itu Ustadz? Tapi barangnya sama? Tidak sama Ustadz, karena tergantung dari yang ikut arisan ini dia mau ambil apa. Boleh ambil panci, yang lain ambil wajan, atau yang lain ambil piring, begitu. Tergantung kebutuhan mereka. Jadi tidak ditentukan barangnya. Berarti bisa jadi dapat dia gelas, nanti dia bayar pakai piring. Maksudnya kan yang pertama bisa jadi dapatnya gelas, yang kedua inginnya piring, yang ketiga umpamanya inginnya panci, yang keempat wajan dan seterusnya. Ya, sudah jelas, paham saya maksudnya Bu. Akad arisan adalah akad pinjam meminjam. Syarat pinjam meminjam, bisa pinjam uang, bisa pinjam barang. Syarat pinjam meminjam tidak boleh dikembalikan, disyaratkan di awalnya ada manfaat. Ya. Kalau dipinjamnya adalah umpamanya barangnya X, dipinjamnya adalah uang. Uang kan juga adalah barang. Dengan serial number tertentu, dengan nomor seri tertentu. Kemudian dikembalikannya dengan uang senilai itu tanpa ada pertambahan dan tidak disyaratkan pertambahan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dipinjamnya panci, kewajiban dia adalah mengembalikan panci juga. Walaupun panci tadi berbeda, bukan panci yang dipinjamnya yang dikembalikannya, tetapi panci yang senilai itu. Tidak boleh dia mengatakan dipinjamkannya panci merek X, kemudian dia bilang, nanti kalau kamu kembalikan panci merek Y atau merek yang lain yang harganya lebih mahal. Ya, enggak, saya panci ini, saya enggak mau ke panci itu lagi. Kamu harus panci ini, berarti tukar menukar. Ya, ini namanya kan qard. Ya, maka tidak boleh menahan manfaat dari hal ini kalau disyaratkan. Maka kalau katakan kepada teman Anda ini mengandung syubhat, bisa jadi akadnya adalah mengandung unsur riba tadi. Karena yang dipinjam dengan yang dikembalikan tidak sama. Ya. Maka sebaiknya dari awal arisan itu akad yang bagus. Maka jangan kebagusan tadi menjadikan dia melanggar ketentuan Allah. Kalau akadnya adalah uang, dikembalikan, yang dapat ketika diundi dapat seseorang terima uangnya umpamanya 5 juta, nanti juga 5 juta, nanti juga 5 juta, tidak ada pertambahan. Ada umpamanya 10 orang, masing-masing 500.000, ketika diundi dapat masing-masing 5 juta. Dia ketika dia dapat pertama, berarti dia minjam 4.500.000 kepada 9 orang. Yang nanti dibayarnya lagi dengan 500.000 per bulan, tidak ada pertambahan. Ya. Tapi kalau dia pinjam panci X dibayar dengan piring, bisa jadi ada pertambahan. Jelas? Iya. Maka ini ada syubhat riba. Iya, biasanya kalau harganya lebih mahal diambil Ustaz, maka si penerima ini menambah uang dari hal yang diterima itu Ustaz. Biasanya kalau umpamanya yang harga yang kedua ini
harganya 550, maka kan lebih 50.000 Ustaz. Dia menambah 50.000 ini sehingga seharga 500 semua yang dia terima per orangnya itu. Cuma barangnya beda-beda. Kemudian berarti tidak boleh. Ini berarti jual beli nanti, ini berarti jual beli. Tukar panci dengan gelas. Ternyata lebih mahal. Umpamanya panci, berarti gelas pakai uang. Gelas tambah uang ditukar dengan panci. Kalau jual beli di awal harus jelas. Anda mau menukar apa dengan apa. Kalau ini kan tidak jelas. Iya, tidak jelas Ustaz. Tidak jelas, di awalnya enggak jelas. Bisa jadi gelas ditukar dengan panci, bisa panci ditukar dengan wajan, wajan bisa ditukar dengan baki dan seterusnya. Oh iya. Ketika tidak jelas dari awal akad jual belinya, wallahu taala alam, ini bisa mengandung gharar. Oh iya Ustaz. Yang lebih aman, uang lebih aman. Tapi yang lebih paling aman lagi emas. Masing-masing setiap, karena uang inflasi. Ya, apalagi kalau yang pesertanya banyak, kalau cuma 10 berarti 10 bulan. Kalau umpamanya 100 bulan. 100 bulan inflasinya besar. Dalam kuartal 6 bulan aja inflasi bisa 7%. Maka sebaiknya emas. Masing-masing bawa 1 gram. Kalau pesertanya 100 dapat 100 gram. Dan lindung nilainya bagus. Walaupun nanti Anda dapat terakhir setelah 100 bulan, ya, setelah hampir 9 tahun lebih, tetap 100 gram emas. Ya, walaupun harga emas naik, ya, Anda tidak dirugikan. Walaupun rupiah inflasi, Anda tidak dirugikan bila dalam bentuk seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi tidak boleh juga diserahkan rupiah. Karena rupiah dengan emas harus tunai, sedangkan ini tidak tunai. Maka sebaiknya kalau arisan emas, kan emas ada pecahan yang kecil, ada 1 gram, setengah gram malah ada. Ada 10 orang, ada 30 orang, ada 40 orang ikut. Ketika diundi, yang diserahkan adalah emas terkumpul 40, diserahkan kepada yang dapat undian. Wallahu a'lam. Demikian Ummu. Ustaz, kadang diberi bonus 10%, bolehkah seperti itu Ustaz? Kalau yang pendiri warisan biasanya begitu, dapat bonus dari itu 10%. Dia juga ikut arisan atau dia di luar peserta? Oh, kurang tahu juga Ustaz. Kalau ikut enggak boleh Ustaz, kalau enggak ikut boleh. Kalau dia ikut berarti dia termasuk pihak yang minjam dan meminjamkan. Bila dia dapat kemudian jasa fee, Rasulullah tidak menghalalkan salafun wa bai'un. Rasulullah mengharamkan menggabungkan pinjaman dengan akad muawadat atau akad jual beli dan akad jasa. Oh, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.